Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan DC Pradita dengan NPM 2211011066. Perkenalkan, nama saya Mumtazun Al-Haq dengan NPM 2211011164. Perkenalkan, nama saya M. Dava Rizky Nugraha dengan NPM 2211011073. Adela Bintang Permata Kasih dengan NPM 2251011027. Perkenalkan, nama saya Mutia Alsari dengan NPM 2251011017. Perkenalkan, nama saya Abdul Azizi dengan NPM 22510111023. Perkenalkan, nama saya Fadi Zaki Pratama dengan NPM 225101163. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama untuk memahami konflik, mempelajari apa yang menyebabkan konflik, jenis-jenis konflik, dan bagaimana konflik mempengaruhi hubungan dan produktivitas. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam bernegosiasi. Belajar bagaimana bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam situasi konflik. Lalu yang ketiga, mencapai solusi yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah mencapai solusi yang memuaskan semua pihak dan menjaga hubungan yang positif. Yang pertama adalah definisi konflik. Pada dasarnya, konflik adalah persepsi perbedaan atau pertentangan di mana satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mempengaruhi sesuatu yang penting bagi mereka secara negatif. Konflik dalam organisasi dapat muncul karena ketidakcocokan, tujuan, perbedaan dalam interpretasi fakta, perselisihan mengenai harapan, perilaku, dan lainnya. Namun, tidak ada konsensus tentang peran konflik dalam kelompok dan organisasi. Dalam konteks ini, konflik dapat diklasifikasikan menjadi konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok atau organisasi dengan mendorong pemikiran kreatif, memperbaiki kinerja, dan mendorong perubahan positif. Konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok atau organisasi dengan memicu ketegangan, mengganggu hubungan interpersonal, dan menghambat pencapaian tujuan. Terdapat 3 kategori konflik dalam organisasi. Yang pertama adalah konflik hubungan, terkait dengan perselisihan antara individu atau kelompok yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Konflik ini seringkali disfungsional karena dapat merusak kerjasama dan mempengaruhi suasana kerja. Yang kedua adalah konflik tugas, muncul ketika ada perbedaan pendapat atau perselisihan terkait dengan tujuan, tugas, atau isu-isu pekerjaan. Konflik tugas dapat bersifat fungsional jika menghasilkan pemikiran kreatif dan perbaikan dalam kinerja. Yang ketiga adalah konflik proses. Jenis konflik ini berkaitan dengan perbedaan dalam cara kerja atau prosedur yang digunakan dalam organisasi. Konflik proses dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada apakah itu menghasilkan perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas proses kerja. Ringkasannya adalah bahwa konflik hubungan adalah tentang hubungan antar individu, konflik tugas berkaitan dengan perbedaan dalam pekerjaan atau tujuan, dan konflik proses melibatkan perbedaan dalam cara kerja. Selanjutnya ada proses konflik. Proses konflik itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu ada potensi pertentangan atau ketidakcocokan. Yang kedua ada kognisi dan personalisasi. Yang ketiga niat. Selanjutnya perilaku. Dan yang terakhir yaitu hasil. Di sini saya akan membahas tahap pertama yaitu potensi oposisi atau ketidakcocokan. Tahap pertama konflik adalah munculnya kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang munculnya konflik. Kondisi-kondisi ini tidak perlu secara langsung menimbulkan konflik, namun salah satu kondisi tersebut diperlukan agar konflik tersebut dapat muncul ke permukaan. Terlepas dari hal-hal yang sudah jelas, yaitu perilaku yang secara langsung dimaksudkan untuk memicu konflik. Kami mengelompokkan kondisi tersebut ke dalam 3 kategori umum, yaitu yang pertama komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.
Selanjutnya tahap kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebutkan pada tahap 1 berdampak negatif pada sesuatu yang menjadi perhatian salah satu pihak, maka potensi pertentangan atau ketidakcocokan akan terwujud pada tahap kedua. Seperti yang telah kami catat dalam pendahuluan bab ini, konflik adalah sebuah persepsi. Namun, hanya karena ketidaksepakatan dianggap sebagai konflik bukan berarti perselisihan tersebut bersifat personal. Sebaliknya, hal ini bisa menjadi konflik yang dirasakan di mana individu menjadi terlibat secara emosional, berpotensi mengalami kecemasan, ketegangan, frustasi, dan permusuhan. Konflik yang dirasakan kesadaran satu pihak atau lebih akan adanya atau kondisi yang menciptakan peluangnya terjadinya konflik. Tahap kedua penting karena disinilah permasalahan konflik cenderung didefinisikan, di mana para pihak memutuskan apa konflik yang akan terjadi. Tahap ketiga yaitu niat. Niat berada di antara persepsi dan emosi orang, serta perilaku terbuka mereka. Itu adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Meskipun kita mungkin memutuskan untuk bertindak dengan cara tertentu, niat kita tidak selalu sejalan dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Selain itu, niat tidak selalu tetap. Selama konflik, niat bisa berubah jika salah satu pihak mampu melihat sudut pandang pihak lain atau merespon perilaku pihak lain secara emosional. Konflik itu terbagi menjadi dua dimensi. Dua dimensi ini mencakup ketegasan atau sejauh mana salah satu pihak berusaha memuaskan kekhawatiran mereka sendiri. Dan sikap kooperatif yaitu sejauh mana pihak berupaya memuaskan kepentingan pihak lain. Dapat membantu kita mengidentifikasi 5 niat penanganan konflik, yang juga dikenal sebagai modus konflik Thomas Kilmann, yaitu mencakup bersaing, berkolaborasi, menghindari, dan tidak kooperatif, akomodatif, dan berkompromi. Tahap keempat yaitu perilaku. Tahap perilaku mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk melaksanakan niat mereka sendiri. Akibatnya, kesalahan perhitungan atau tindakan yang tidak terampil. Perilaku yang terang-terangan terkadang menyimpan dari niat awal. Tahap keempat adalah proses interaksi yang dinamis. Misalnya, kamu menuntutku, aku membalasnya dengan berdebat denganmu. Kamu membentakku, aku membalasnya dengan membentak, dan sebagainya. Setiap tahapan perilaku dalam sebuah konflik dibangun di atas sebuah fondasi. Pada titik terendah adalah persepsi, kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat. Hal ini berkembang menjadi bentuk ketegangan yang tidak kentara, tidak langsung, dan tidak terkendali. Seperti ketika seorang siswa menentang suatu hal yang telah disampaikan oleh instruktur. Tahap kelima yaitu hasil. Hasil mungkin berfungsi jika konflik meningkatkan kinerja kelompok atau tidak berfungsi jika konflik menghambat kinerja. Namun, secara realistis, banyak peneliti berpendapat bahwa meskipun konflik di tempat kerja dapat memberikan manfaat, hal ini biasanya terjadi dalam keadaan khusus dan seringkali dampak disfungsional lebih besar daripada dampak fungsional dalam hal tingkat keparahannya. Yang terakhir yaitu mengelola konflik. Manajemen konflik adalah di mana para eksekutif mencoba mengelola konflik secara proaktif dengan mengembangkan sistem kebijakan dan prosedur manajemen konflik, meningkatkan keterlibatan manajemen tingkat bawah dalam manajemen konflik, mensosialisasikan konflik disfungsional keluar dari budaya organisasi, dan melakukan improvisasi jika diperlukan untuk beradaptasi. Memenuhi kebutuhan manajemen konflik. Dalam mengantisipasi dan mengelola konflik, organisasi dapat menargetkan 3 domain spesifik. Yang pertama ada strategi, misalnya merancang aktivitas manajemen konflik dengan pemahaman dampaknya terhadap sistem organisasi, menggalang dukungan manajerial, dan penerapan strategi manajemen konflik. Yang kedua ada fungsi, yaitu misalnya mendorong penerapan praktik manajemen konflik secara sistematis, memahami kebutuhan karyawan, merancang pekerjaan untuk mengurangi konflik dan pekerja, misalnya meningkatkan persepsi karyawan terhadap konflik, membina ikatan dan kohesi antar manusia, mengatasi konflik secara adaptif ketika konflik tersebut muncul. Selanjutnya yaitu ada perundingan. Kita dapat mendefinisikan negosiasi sebagai suatu proses yang terjadi ketika dua pihak atau lebih berkomunikasi dan berunding satu sama lain
untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya yaitu ada tawar-menawar distributif dan perundingan integratif. Tawar-menawar distributif yaitu tawar-menawar distributif negosiasi yang berupaya membagi sejumlah sumber daya, situasi menengah sampai kalah. Perundingan integratif negosiasi yang mengupayakan satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Penahan penawaran pertama. Ketika Anda terlibat dalam tawar-menawar distributif, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membuat penawaran pertama. Membuat penawaran pertama dapat memberi Anda keuntungan karena adanya bias yang melekat yang disebut dalam bab tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Orang cenderung terpaku pada informasi awal. Setelah titik acuan tersebut ditetapkan, mereka gagal menyesuaikan secara memadai berdasarkan informasi lebih lanjut. Seorang negosiator yang cerdas menetapkan jangkar pada penawaran awal dan sejumlah studi negosiasi menunjukkan bahwa jangkar tersebut sangat menguntungkan orang yang menetapkannya. Perundingan integratif lebih disukai daripada perundingan distributif karena perundingan integratif membangun hubungan jangka panjang. Perundingan integratif mengikat para negosiator dan memungkinkan mereka meninggalkan meja perundingan dengan perasaan bahwa mereka telah meraih kemenangan. Namun, tawar-menawar distributif dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa kalah dalam negosiasi. Hal ini cenderung membangun permusuhan dan memperdalam perpecahan ketika orang harus bekerja sama secara terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses tawar-menawar yang berulang-ulang, pihak yang kalah dan merasa positif terhadap hasil negosiasi akan lebih mungkin untuk melakukan tawar-menawar secara kooperatif dalam negosiasi selanjutnya. Selanjutnya adalah proses negosiasi. Terdapat 5 proses dalam negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Mungkin ini adalah bagian terpenting dari proses tersebut. Sebelum Anda mulai bernegosiasi, ketika Anda dapat mengantisipasi posisi mitra negosiasi Anda akan lebih siap untuk melawan argumen dengan fakta dan angka yang mendukung posisi Anda. Setelah Anda mengumpulkan informasi, kembangkan strategi. Anda harus menentukan alternatif terbaik bagi Anda dan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang dinegosiasikan atau yang disebut dengan BATNA, Better Than Impasse. BATNA merupakan di mana Anda menentukan nilai terendah dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, aturan dasar. Setelah Anda menyelesaikan perencanaan dan mengembangkan strategi, Anda siap untuk menentukan bersama pihak lain aturan dasar dan prosedur negosiasi itu sendiri. Seperti siapa yang akan melakukan negosiasi, di mana hal itu akan berlangsung, dan perundingan akan dibatasi pada permasalahan apa saja, lalu apakah Anda akan mengikuti prosedur tertentu jika terjadi kebentuan. Nah, selama fase ini, para pihak akan bertukar usulan atau tuntutan awal mereka. Selanjutnya, klasifikasi dan justifikasi. Ketika Anda bertukar posisi awal, Anda dan pihak lain akan menjelaskan, memperkuat, memperjelas, dan mendukung, lalu membenarkan tuntutan awal Anda. Langkah ini tidak perlu bersifat konfrontatif. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mendidik satu sama lain mengenai isu-isu tersebut. Mengapa isu-isu itu tersebut penting dan bagaimana Anda mencapai tuntutan awal Anda. Selanjutnya adalah proses tawar-menawar dan pemecahan masalah. Jadi, inti dari proses negosiasi adalah memberi dan menerima dalam upaya mencapai kesepakatan. Disinilah kedua belah pihak perlu membuat konsensi. Yang terakhir adalah penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah meresmikan perjanjian Anda dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan dan memantaunya. Saya adalah Bintang Permatakasih dengan NPM 2251011027. Bernegosiasi dalam konteks hubungan. Selama ini kita banyak membahas perundingan yang terjadi antar pihak yang bertemu secara pribadi dan mungkin hanya pada satu kesempatan. Namun dalam organisasi banyak negosiasi yang bersifat terbuka dan bersifat publik. Terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi negosiasi. Yang pertama ada reputasi. Reputasi merupakan cara orang lain berpikir dan membicarakan Anda. Dalam hal negosiasi, memiliki reputasi sebagian orang yang dapat dipercaya adalah hal penting.
Individu yang memiliki reputasi integritas juga bisa lebih efektif dalam negosiasi. Yang terakhir, ada individu yang mempunyai reputasi lebih baik akan lebih disukai dan mempunyai lebih banyak sekutu. Dengan kata lain, mereka mempunyai lebih banyak sumber daya sosial yang mungkin memberikan mereka kekuasaan yang lebih implisit dalam negosiasi. Dan yang kedua ada hubungan. Negosiasi berulang-ulang ini lebih dari sekedar reputasi. Komponen sosial dan interpersonal dalam hubungan dengan negosiasi yang berulang-ulang berarti bahwa individu tidak hanya sekedar menilai apa yang baik bagi diri mereka sendiri, melainkan mulai berpikir tentang apa yang terbaik bagi pihak lain dan hubungan secara keseluruhan. Pihak ketiga dalam negosiasi. Ada 3 peran dasar dari pihak ketiga dalam negosiasi. Yang pertama itu ada mediator, yang kedua itu ada arbitrase, dan yang ketiga itu ada konsiliator. Yang pertama itu ada mediator. Mediator itu adalah pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun dan berperan untuk membantu pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai kesepakatan. Mereka membantu mengelola komunikasi, menengahi konflik, dan mencari solusi yang adil. Contohnya itu dalam kasus perceraian. Dalam situasi perceraian, seorang mediator dapat membantu pasangan yang bercerai dalam mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta, hak asuh anak, dan dukungan finansial tanpa melalui proses pengadilan. Yang kedua itu ada arbitrase. Arbitrase itu adalah pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil negosiasi. Mereka biasanya bertindak seperti hakim yang akan membuat keputusan final yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Contoh dari arbitrator itu adalah dalam sengketa kontrak. Dalam sengketa kontrak antara dua perusahaan, seorang arbitrase dapat dipilih untuk memutuskan perselisihan tersebut dan mengeluarkan keputusan yang mengikat kedua pihak. Yang ketiga itu ada konsiliator. Pihak ketiga dalam konsiliator itu adalah ahli di bidang tertentu yang memberikan saran dan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Mereka membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, konsiliator biasanya bertindak lebih dari sekedar saluran komunikasi. Mereka juga terlibat dalam pencarian fakta, menafsirkan pesan, dan membujuk pihak yang berselisih untuk mengembangkan kesepakatan. Contoh dari konsiliator itu adalah dalam perusahaan itu, seorang konsiliator dapat memberikan saran kepada manajemen perusahaan mengenai pengembangan strategi, restrukturisasi, dan perubahan organisasi. Kesimpulannya, dari konflik dan negosiasi itu adalah konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi. Hal ini dapat muncul dari perbedaan pendapat, kebutuhan, tujuan, dan sumber daya yang terbatas. Konflik juga dapat memiliki dampak positif dan negatif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memunculkan motivasi, inovasi, perubahan, dan meningkatkan pemecahan masalah. Namun, konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan mengurangi kepuasan kerja. Negosiasi adalah alat penting dalam mengelola konflik. Melalui negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses negosiasi melibatkan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap diskusi, tahap penawaran, dan penutupan kesepakatan. Selama proses ini, keterampilan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah sangatlah penting. Peran mediator, arbitrator, dan konsiliator dapat digunakan dalam negosiasi ini untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan atau menyelesaikan konflik. Organisasi yang berhasil dalam mengelola konflik dan bernegosiasi dengan efektif memiliki budaya yang mendukung dialog terbuka, pemecahan masalah, dan keputusan yang kolektif. Penting untuk mengenali bahwa tidak semua konflik yang dapat dihindari atau dieliminasi, tetapi dengan manajemen yang tepat, konflik dapat dikelola dengan baik dan bahkan mengarah kepada perbaikan organisasi. Dalam organisasi, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan berpartisipasi dalam negosiasi adalah keterampilan penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.